sudah saya sampaikan untuk tata tertib, mohon dilaksanakan rekan-rekan sekalian. Selanjutnya, mari kita buka acara ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Sekretaris Majelis Dikdesmen PWM DKI Jakarta, Bapak Dr. Gufron Amirullah MPD. Yang terhormat Sekretaris Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, yang kami Bapak Emaridial Ulza SEMA. Yang kami hormati para narasumber dan moderator pada kegiatan webinar pagi hari ini. Tidak lupa teman-teman seluruh peserta webinar yang berbahagia. Selamat datang pada webinar kolaborasi pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka bekerja sama dengan Dikdesmen PWM DKI Jakarta yang merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat. Rekan-rekan yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada webinar pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Dan saya Febrianti Nurhatsari sebagai MC pada acara pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya izinkan saya selaku pembawa acara menyampaikan susunan acara pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat tanya jawab, dan terakhir penutup. Baik, langsung saja untuk memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama sekaligus pembuka acara dari Sekretaris Majelis Dikdesmen PWM DKI Jakarta, mengundang dengan hormat Bapak Dr. Gufron Amirullah MPD, kami persilahkan. Terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat Sekretaris Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Bapak Emaridial Ulza SEMA, para dosen pengabdi, Bapak Arif Widodo Nugro SEMM, Bapak Latif SPD MPD, Ibu Ummu Salamah Al-Aziza, Ibu Ulan dan yang lain, serta Bapak Ibu guru peserta pelatihan yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita selalu berharap atas kesehatan, keimanan yang terus membuncah di situasi pandemi COVID pada saat ini. Bapak Ibu, izinkan saya atas nama Majelis Dikdesmen PWM DKI Jakarta mengucapkan terima kasih atas sinergi kegiatan yang telah dilaksanakan pada hari ini. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen-dosen UHAMKA, khususnya dosen FEB dan FKIP, merupakan jalan positif bagi Sekolah Muhammadiyah DKI Jakarta di masa depan. Guru Sekolah Muhammadiyah DKI Jakarta harus senantiasa membuka cakrawala yang luas. Hadirin sekalian, para peserta pelatihan kepada pengabdian masyarakat, setiap guru Muhammadiyah di DKI Jakarta perlu sekali memiliki intellectual capital. Intellectual capital ini adalah salah satu bagian penting dari knowledge based economy. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang kita ketahui, knowledge based economy itu adalah ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan, di mana yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi bukan lagi pabrik-pabrik besar dengan ribuan tenaga kerja, melainkan adalah
para individu yang memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya memverifikasi dari data Kompas yang menyatakan bahwa ternyata kemampuan orang dewasa di Indonesia, misalnya dalam keterampilan membaca adalah 70% berada di level 1. Yang artinya adalah orang dewasa tersebut mampu membaca kalimat sederhana, melengkapi sebuah kalimat dengan kata-kata dasar, tetapi tidak mampu memahami struktur kalimat atau paragraf. Nah, selain itu juga kemandirian guru yang perlu diperkuat, dasar-dasar kewirausahaan, serta bagaimana cara melaksanakan tata kelola keuangan yang baik ya, yang sesuai dengan aturan-aturan pada ilmu. Oleh karena itu, terima kasih kepada dosen FEB yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan transfer pengetahuan sekaligus juga keterampilan yang akan diberikan kepada para guru, khususnya guru ekonomi, guru kewirausahaan, guru akuntansi ya di SMA dan SMK. Walaupun tidak menutup kemungkinan pada hari ini juga hadir ya guru SD, guru SMP ya di DKI Jakarta untuk mendengarkan paparan bagaimana dapat menulis yang baik ya, entah menulis berita atau artikel ilmiah lain. Mudah-mudahan sinergi ini terus bisa berlangsung dengan baik dari arahan Bapak Sekretaris Universitas, Bapak ya dosen-dosen di FEB khususnya bisa terus berkolaborasi maju bersama persyarikatan. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu para peserta. Semoga insan-insan pendidik di Sekolah Muhammadiyah DKI Jakarta terus berkembang dan mampu menjaga kualitas serta profesionalitas di Sekolah Muhammadiyah DKI Jakarta. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Gufron Amirullah MPD atas sambutannya, dan alhamdulillah sekaligus telah membuka acara webinar pada selanjutnya, yaitu sambutan yang kedua dari Sekretaris Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, mengundang dengan hormat Bapak Emaril Dial Uza SEM. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Febrianti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati, kami banggakan juga Bapak Dr. Gufron Amirullah selaku Sekretaris Majelis Dikdasmen, dan juga beliau Sekretaris dari Lembaga Pengabdian pada Masyarakat di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kemudian para pemateri, para moderator, ini senior-senior semua. Terima kasih sudah menyelenggarakan webinar yang menurut kami sungguh luar biasa sekali ini. Kemudian para guru, para mahasiswa, siswa yang sudah mengikuti webinar dari pengabdian kepada masyarakat dosen UHAMKA ini, mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan sesuatu hal yang baru tentang apa yang sudah disampaikan oleh para pemateri. Saya mewakili UHAMKA pertama mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Rektor dan Wak Rektor tidak bisa mendampingi Bapak Ibu pada acara pengabdian kepada masyarakat hari ini, karena di tengah kesibukan kami saat ini masih dalam kondisi WFH dan juga sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan lain. Kalau untuk Pak Rektor, beliau baru saja selesai pulang dari rumah sakit. Beliau kemarin positif COVID dan hari ini sedang melaksanakan isolasi mandiri kembali walaupun sudah dinyatakan negatif. Tapi memang pesan dari dokter itu harus tetap istirahat, isolasi mandiri di rumah selama 10 hari. Walaupun seperti itu, UHAMKA harus terus bergerak, harus terus berjalan,
operasionalnya tidak boleh terhenti hanya karena pimpinan yang sedang sakit ataupun sedang melaksanakan aktivitas lain. Dan dosen-dosen UHAMKA bukan hanya FEB, FKIP, tapi semua dosen-dosen saat ini itu sedang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pak Gufron itu sudah memulai dengan sangat luar biasa sekali bahwa pengabdian kepada masyarakat di UHAMKA itu wajib menggandeng menggandeng Muhammadiyah, Perserikatan Muhammadiyah, baik itu NA-nya, Aisyah, atau juga ortom-ortom lainnya, dan juga Angkatan Muda Muhammadiyahnya itu wajib digandeng. Nah, jadi itu sesuatu yang memang sudah direncanakan dan sudah dibuat dengan baik oleh LPPM gitu. Dan kami di pimpinan UHAMKA sangat mendorong dan mendukung penuh semua kegiatan yang dilakukan oleh dosen UHAMKA, terutama itu jika menyangkut dengan kemajuan dan juga menyangkut dengan hal-hal perkembangan dari Muhammadiyah ke depan seperti apa. Dan yang kedua yang perlu kami sampaikan, nanti mungkin ada pemateri yang menyampaikan tentang cara menulis artikel kah, cara membuat berita. Nah, itu penting untuk Bapak Ibu semuanya, mungkin terutama untuk sekolah-sekolah. Sehebat apapun sekolah kita, sehebat apapun kampus kita, jika tidak tersampaikan dengan baik kepada stakeholders ataupun ke shareholders kita, maka itu ya tidak ada gunanya. Walaupun konsep dari yang diajarkan di kita Muhammadiyah, kita itu harus banyak bekerja daripada berbicara. Tapi sekarang dunia itu sudah berubah gitu. Pepatah Yunani kuno itu mengatakan bahwa yang menguasai negara ataupun dunia ini adalah corong media. Nah, media itu penting. Nah, juga tidak bisa hanya sekedar membuat berita, ada tata caranya. Nah, itu nanti mungkin disampaikan oleh tim yang sudah menyiapkan materinya dengan baik. Itu juga dengan artikel ilmiah, karena namanya sekolah ya, selain inovasi, kreativitas juga dituntut tentang hal-hal yang bersifat ilmiah. Nah, ini juga penting buat Bapak Ibu guru, terutama untuk mahasiswa. Dan mahasiswa ini lebih penting sekali karena tridharma mereka adalah belajar, meneliti, dan mengabdi. Nah, meneliti itulah bagian dari ilmiah yang memang harus mereka lakukan, terutama nanti ketika skripsi ataupun ditagih untuk membuat jurnal. Kalau siswa mungkin lebih kepada kreativitas, kolaborasi, dan ini juga nanti akan dibahas oleh para pemateri. Maka untuk itu selamat, terima kasih banyak sekali lagi kepada semua peserta webinar hari ini, kepada pemateri dan juga moderator. Kami sekali lagi mendukung penuh apapun yang dilaksanakan oleh tim yang memang sudah ditunjuk oleh lembaga pengabdian pada masyarakat UHAMKA. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Emaridial Ulza atas sambutannya. Baik, para peserta seminar yang berbahagia, memasuki acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu penyampaian materi yang akan dipandu oleh satu moderator untuk tiap sesi. Izinkan saya memperkenalkan moderator untuk sesi pertama, yaitu Bapak Dr. Yadi Nurhayadi, MSI. Sebagai informasi, beliau merupakan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Beliau menyelesaikan studi S1 dan S2-nya di Institut Teknologi Bandung dan menyelesaikan studi S3-nya di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Beliau juga merupakan Ketua Asosiasi Program Studi Ekonomi Islam PSEI Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Dengan hormat kami undang Bapak Dr. Yadi Nurhayadi, MSI, dipersilakan. Baik. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Pak. Baik. Terima kasih kepada Ananda MC, Febrianti. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Majelis Ikdasmen PWM DKI Jakarta, Bapak Dr. Gufron, sekaligus Sekretaris Lembaga Pengabdian Masyarakat di UHAMKA. Yang terhormat kepada Sekretaris Rektor, Sekretaris Perguruan Tinggi, Bapak Emaridial Ulza. Yang terhormat para narasumber, dosen-dosen yang masih muda dan potensial, dan seluruh
peserta, para guru yang kami hormati. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita panjatkan puji, puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul dalam mengikuti acara pengabdian kepada masyarakat dari para dosen UHAMKA yang didedikasikan kepada pendidikan dasar dan menengah para guru di DKI Jakarta. Alhamdulillah, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta kita semua selaku umatnya yang mau senantiasa istiqomah dalam menjalankan syariat Islam. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua yang kami hormati, ini kalau berada di tengah-tengah guru itu rasanya sejuk ya, nyaman ya. Itu kalau saya selalu ingat kalau ada di tengah-tengah guru itu seperti di suasana pesantren. Nyaman gitu ya. Diayomi oleh guru ya. Sehingga saya terkenang ya dengan syair-syair waktu masa pesantren ya. Kita mungkin sering dengar ya. Man ana man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Siapa kita nih ya? Siapa saya? Tanpa bimbingan para guru. Bagaimana kita tidak mencintai para guru? Bagaimana kita tidak akan membersamai guru? Karena memang guru itu bagaikan lentera ya, yang menerangi sehingga kita mendapat petunjuk dalam keilmuan kita ya. Tanpa guru kita tahu apa? Maka luar biasa ya pengabdian kepada guru yang kami sangat hormat. Baik, tanpa berpanjang kalam, saya akan langsung masuk kepada sesi pertama dari acara pengabdian kepada masyarakat kita. Ini di sesi pertama ini ada 2 dosen muda ya, yang potensial yang akan membawakan 2 materi pertama. Nanti materi pertama, itu narasumber pertama akan disampaikan oleh Bapak Arif Widodo Nugroho, SEMM. Beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA. Beliau juga Kepala Lab Statistika dan Komputasi di FEB UHAMKA. Beliau ini menyelesaikan studi S1-nya di Pajajaran, Universitas Pajajaran, mengambil program studi akuntansi dan tamat di tahun 2013. Kemudian melanjutkan ke Magister Manajemen di Universitas Negeri Jakarta dan tamat tahun 2018. Demikian, silakan kepada Bapak Nugroho, Pak Arif Widodo Nugroho ya, untuk menyampaikan materi yang pertama. Tafadhol, Pak Arif. Terima kasih Pak Dr. Yadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekretaris Majelis PWM Dikdasmen PWM DKI Jakarta, Pak Dr. Gufron Amirullah, dan yang terhormat Bapak Sekretaris UHAMKA, Pak UM Maridial Ulza, dan serta para narasumber lainnya, serta para peserta dari bukan dari guru saja nih, mungkin ada mahasiswa juga mungkin dari peserta umum. Izinkan saya memulai materi saya. Mohon maaf, izin untuk share screen. Apakah terlihat, Bapak Ibu? Ya, terlihat bagus, Pak Arif. Jelas, Pak. Oke. Saya mulai, Pak.
Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin untuk terkait materi pertama ini, saya akan membahas yang namanya terkait penulisan artikel ini. Kita membahas dulu dari definisi apa sih menulis. Ya, menulis itu suatu proses yang menuangkan ide, pendapat, perasaan kita ya, cuman dalam bentuk bahasa tulis. Sehingga orang lain itu yang membaca dan memahami isi tulisan tersebut. Nah, lalu kita masuk, ada yang namanya karya ilmiah. Nah, karya ilmiah ini itu adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan ya, dengan landasan teori dan metode ilmiah. Nah, biasanya itu karya ilmiah itu berdasarkan data, fakta, solusi mulai suatu masalah yang diangkat, dan penulisan itu dilakukan secara runtut dan sistematis. Mungkin ada yang namanya terkait modul, bahan ajar, buku ajar, penulisan dalam berita atau media itu juga termasuk. Nah, lanjut. Nah, terus manfaatnya dari guru untuk penulisan artikel ilmiah ini apa sih? Ada dua. Yang pertama secara akademik. Itu guru itu dapat menularkan hasil penelitiannya dan analisisnya guna menyumbang kemajuan informasi, khususnya di bidang pendidikan. Sedangkan secara profesional, guru itu akan mendapatkan angka kredit ya, yang dapat digunakan untuk meningkatkan karir dan profesionalisme kinerjanya. Nah, ini berdasarkan ada dasar hukumnya. Yang pertama itu Permen PAN dan RB nomor 16 tahun 2009. Ini terkait jabatan fungsional guru ya dan angka kreditnya. Saya tidak membahas secara teknis karena hukum atau angka kredit itu ada banyak ya terkait karya ilmiah tertentu. Nah, lalu di sini juga ternyata di dalam permen ini ya publikasi ilmiah itu wajib ya bagi guru ya. Itu salah satunya untuk wujud pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB. Jadi bukan hanya guru aja sih, sebenarnya dosen juga wajib karena ya terkait bergerak. Halo, maaf. Mohon maaf, slide-nya tidak bergerak. Ada pertanyaan dari audiens. Oh, maaf. Saya share kayak gini aja, bergerak nggak? Ini masih judul awal. Penulisan Arif, artikel ilmiah. dulu Arif. Maaf. Terlihat? Maaf, terlihat nggak? Mohon maaf. Bentar, masih belum. Terlihat, Bapak Ibu? Masih belum. Pak. Masih belum, Pak. Tadi sudah terlihat, cuma tadi hanya judulnya, Pak Arif. Oke. Nah, sekarang terlihat? Belum, Pak. Maaf, kalau gambar saya dia terlihat kan, saya stop share screen. Maaf. Bentar, mohon maaf. Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Oh, mungkin ini dari panitia boleh bantu untuk share screen-nya. Mungkin ada kendala dari PC saya. Mohon maaf Bapak Ibu. Mohon maaf yang ini panitia. Panitia, ada yang memahami materinya? Maksudnya punya materinya? Bentar, Pak. Atau mungkin Pak Arif videonya di off-kan mungkin. Video Pak Arif. Okay. Coba saya ulang lagi ya, Pak. Maaf. Ya. Kelihatan nggak? Belum, Pak. Tetap nggak kelihatan, Bu? Tetap tidak kelihatan, Masih hitam. Pak. Belum, Pak. Mungkin yang lain bisa bantu panitia, mohon maaf. Sebentar. Terlihat Pak Dodo, saya bantu share ya Pak Dodo ya. Oke, siap. Terima kasih, Bu Wulan. Di bulan. Terlihat Bapak Ibu?
Ya, terlihat ini ya. Nah, ini baru jalan. Oke, siap. Oke, nah, maaf, saya ulangi lagi ya, Bapak Ibu. Nah, sebelumnya kita terkait pelatihan artikel 5 ini kita mendefinisikan dulu dari awal. Apa sih pengertian dari menulis itu? Nah, ini tuh menulis itu adalah proses ya, menuangkan ide, pendapat, perasaan dalam bentuk bahasa tulis sehingga orang lain itu dapat membaca atau memahami isi tulisan tersebut ya dengan baik. Nah, terus selanjutnya Bulan. Nah, Sudah. lalu kita bahas terkait terkait karya ilmiah. Karya ilmiah itu tuh ada banyak ya. Nah, biasa tuh karya ilmiah itu pengertian itu ada karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Nah, ini karya ilmiah itu berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Ya, jadi, dan ada aturannya sendiri ya, jadi dilakukan secara runtut dan sistematis. Nah, karya ilmiah itu juga pada dasarnya ada banyak. Ya, seperti tadi yang seperti saya sebutkan, selain artikel, ada mungkin tulisan berita, media, atau buku ajar, modul, dan sebagainya. Maaf, selanjutnya, Bulan. Nah, manfaat dari penulisan karya ilmiah itu bagi guru itu secara garis besar bagi guru ada dua. Nah, secara akademik itu guru itu dapat menularkan ya hasil penelitian dan analisanya guna menyumbang kemajuan informasi ya di bidang pendidikan. Nah, yang kedua, secara profesional itu guru itu pastinya akan mendapatkan angka kredit yang dapat digunakan nantinya untuk meningkatkan karir dan profesionalisme di kerjanya. Nah, selanjutnya, Bulan. Nah, terkait jabatan fungsional guru dan kredit ini ada aturannya. Undang-undang berlakunya ini terkait Permen ya, Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 16 tahun 2009. Ya, ini terkait jabatan fungsional guru dan angka kredit. Dan ternyata di sana ya isinya publikasi ilmiah itu wajib bagi guru ya. Itu sebagai salah satu wujud pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Nah, pada pasal tertentu yaitu pasal 11C, maaf. Nah, di situ kan ada pengembangan diri terkait publikasi ilmiah dan karya inovatif. Jadi intinya ya publikasi ilmiah ini itu wajib bagi guru. Selanjutnya Bulan. Lalu landasan hukum selanjutnya itu ada di SK Menpan nomor 17 tahun 2012. Nah, di sini ya disebutkan kenaikan pangkat guru itu dari golongan 3B, 3C dan seterusnya itu harus melalui jalur pengembangan profesi. Itu salah satunya itu ya dengan cara membuat karya ilmiah atau karya tulis di bidang pendidikan. Selanjutnya, Bulan. Nah, cuman pada dasarnya yang saya perhatikan ada beberapa kendala ya yang dimiliki oleh guru-guru terkait dalam menulis artikel ilmiah. Yang pertama itu udah pasti kurangnya motivasi. Itu udah pasti. Yang kedua, bukan hanya guru aja, mungkin banyak orang ya. Terus yang kedua itu kurangnya pemahaman konsep dasar membuat artikel ilmiah. Ya, karena tadi seperti yang saya sebutkan, setiap membuat artikel atau karya ilmiah itu ada tersistematis ya atau runtut. Jadi ada sebuah template baku. Kadang itu guru salah persepsi antara pelaporan artikel ilmiah sama artikel ilmiah yang akan dipublikasikan. Nah, yang ketiga itu kurangnya memanajemen waktu. Ya, selanjutnya, Bulan. Nah, ini bisa kita lihat ya contoh kasus. Ya, malas bikin karya ilmiah, sejumlah guru PNS di Solo pasrah tak naik pangkat. Nah, pasrah. Jadi kemauan itu sangat kurang sekali. Kalau misalnya kita masuk ke linknya ini di Solo Pos ini, itu di Solo ya ada sekitar yang gagal itu, yang tidak lolos asesmen itu sekitar 8.500-an lebih. Sedangkan yang lolos asesmen itu cuma sekitar 200. Itu hampir 90% lebihnya ya guru itu pasrah tak naik pangkat ya. Gagal untuk naik pangkat. Nah, itu karena kurang motivasinya. Padahal yang tadi ya wajib ya untuk membuat karya tulis atau karya ilmiah itu. Selanjutnya, Bulan. Nah, ini berita selanjutnya. Ternyata salah satu kendalanya karena malas ada motivasinya. Ya. Karena malas itu ya lebih baik cara mudahnya itu tinggal menciplak atau tinggal copy paste. Tapi jangan salah,
Ya karena ya asesmen juga ya, itu ada asesmen juga. Di sini juga karena menjiplak itu banyak guru yang gagal naik pangkat. Ini ada beritanya dari News Occasion. Ya, lanjut, Bulan. Nah, pada dasarnya ya ini saya akan bahas untuk pemahaman artikel ilmiah dalam jurnal. Nah, kerangka artikel ilmiah dalam jurnal itu dibagi dalam 3 garis bagian besar, 3 bagian utama. Pertama itu bagian awal, yang kedua bagian isi, yang ketiga bagian penunjang. Ya, dengan catatan ini harus sesuai dengan kaidah selingkung ya. Kaidah selingkung. Apa sih kaidah selingkung itu? Nah, kaidah selingkung itu ini pengertiannya aturan-aturan yang sifatnya berlaku dalam lingkungan tertentu. Ya, contohnya itu kayak misalnya tiap jurnal, kalau misalnya kita mau publish artikel, itu tiap jurnal itu aturan itu beda-beda. Kita harus melihat dulu itu jurnal itu dalam skop atau ruang lingkup ingin apa bidang ilmu tertentu ya. Kadang ada yang hanya mencantumkan khusus jurnal bidang ekonomi saja atau khusus bidang keilmuan pendidikan seperti itu ya. Selanjutnya Bulan. Nah selanjutnya yang bagian awal tadi itu ada terdiri pada umumnya judul itu udah pasti. Yang kedua itu identitas penulis. Itu udah bisa berkolaborasi, bukan hanya seorang aja yang menulis, bisa 2-3 orang atau lebih ya. Dan identitas itu bukan hanya nama saja. Nanti dicantumkan email serta institusinya. Nah, yang ketiga itu abstrak. Abstrak itu biasanya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tulisnya. Dan abstrak ini ya perlu diingat Bapak Ibu sekalian, abstrak ini mengandung ya secara garis besar ya, secara singkat itu isi dari artikel yang akan dipublish. Jadi itu berisi terkait mengapa pentingnya meneliti penelitian tersebut, terus terkait jumlah sampel, terus terkait variabel yang digunakan, terkait metode penelitian dan hasil dari penelitian Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa ada yang namanya keyword atau kata kunci. Karena ini untuk memudahkan proses jika nanti ketika ada penulis orang lain yang ingin menulis atau mensitasi tulisan Bapak Ibu, itu jadi memudahkan mencari terkait kata-kata kunci tertentu di Google Scholar ya paling banyak. Selanjutnya Bulan. Nah, selanjutnya itu bagian isi. Itu ada pendahuluan. Ya, kita tahu pendahuluan itu ya paling penting itu memang di paragraf awal. Kalau bisa paragraf awal itu ya mengisikan ya apa sih pentingnya meneliti penelitian tersebut. Misalnya sebagai contoh ya, ada variabel independen X dan variabel dependen Y. Misalnya X mempengaruhi Y. Nah, yang diteliti itu adalah variabel dependen atau variabel Y-nya. Nah, pentingnya meneliti variabel Y itu seperti apa? Dan selain itu di pendahuluan itu berisi terkait fenomena, lalu terkait penelitian sebelumnya, sehingga kita bisa mengambil research-scape ya. Jadi apa sih perbedaan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya? Nah, di situ nanti yang akan ditemukan novelty ya atau kebaruan penelitian kita yang membedakan dengan penelitian sebelumnya. Nah, bagian kedua itu terkait kajian pustaka. Nah, di sini biasa berisi teori atau ya kebanyakan sih teori-teori ya. Teori-teori yang berkaitan dengan artikel kita, judul artikel kita. Dan yang ketiga, ini ada terkait metode penelitian kita. Biasanya kalau yang ilmu pendidikan ya, itu kebanyakan kualitatif atau eksperimen ya. Ada yang kita kenal namanya ANOVA, MANOVA, ANCOVA, sama MANCOVA. Ya, jadi semacam uji rata beda. Nah, itu yang terakhir adalah pasti hasil dan pembahasan. Nah, setelah itu adalah kesimpulan dari pembahasan temuan-temuan kita. Nah, sebenarnya ada lagi yang paling terakhir, cuman itu bisa dicantumkan atau bisa tidak ya. Seperti kita misalnya mendapatkan sponsor ya, dana hibah dari suatu organisasi atau institusi tertentu, mungkin kita perlu mencantumkan terima kasihnya. Terima kasih terkait karena telah disponsori oleh institut atau organisasi tertentu. Selanjutnya Bulan. Nah, habis itu yang terakhirnya adalah bagian penunjang. Nah, ini daftar pustaka itu paling penting. Kadang ya banyak orang yang ingin tinggal copy paste aja, tapi tidak mencantumkan bahwa itu adalah
dari artikel orang lain. Jadi tidak mensitasi artikel orang lain. Nah, daftar pustaka ini penting. Dan daftar pustaka ini ada template tersendiri, ya. Ada aturan mainnya tersendiri. Paling umum itu biasanya menggunakan template apa style atau Association Psychological American, ya. Terus yang terakhirnya ini bisa tidak, tergantung dari aturan main jurnal yang dituju untuk dipublish. Biasanya lampiran itu berisi tentang data-data atau tabel-tabel yang tidak bisa muat, ya, di bagian isi tadi. Selanjutnya, bulan. Nah, selain itu, yang penting seperti yang kita lihat tadi berita, cek plagiasi, ya. Itu adalah salah satu, ya, plagiasi itu salah satu Warahmatullahi wabarakatuh.